Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Sahabat ngopi, pemirsa MAJT TV dan para pendengar setia Radio Dais dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kami bisa bertemu kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam di episode 176. Saya Nada dan ada Mbak Bella di samping saya yang akan menemani ngopi kali ini. Bagaimana kabarnya Mbak Bella? Alhamdulillah Mbak Nada sehat. Bagaimana kabarnya Mbak Nada sendiri? Alhamdulillah sehat juga Mbak Bella. Nah, kali ini kita teman-teman kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan ini itu nggak sengaja ya, nama ustazahnya itu kembaran, sama-sama Bella, Ustazah Bella. Mari kita sapa Ustazah Bella. Bagaimana kabarnya Ustazah Bella? Alhamdulillah baik, Mbak Nada. Mbak Nada gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mbak Bella juga gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kembaran saya berarti Iya. ya. Nah, nanti jangan-jangan ini Mbak Bella bakal jadi ustazah ya. Amin, amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira malam ini kita mau bahas apa ya Mbak Bella ya? Tema ngopi malam ini tuh cukup menarik ya, mengenai peran pemuda dalam membumikan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui belakangan ini ya Mbak Nada Ustazah, bahwa kebanyakan orang atau khususnya pemuda nih, banyak sekali yang paham Al-Quran, tapi kurang dalam menyampaikannya di halayak. Tapi banyak sekali yang menggembar-gemborkan pemahaman Al-Quran, tapi basicnya dalam Al-Quran ini kurang Ustazah. Nah, bagaimana nih tanggapan Ustazah Bella dalam menanggapi fenomena tersebut? Jadi seperti yang tadi ditanyakan ya sama Mbak Nada dan juga Mbak Bella, bahwasanya tadi malam nih saya baru melihat Kiai Haji Anwar Zahid di live streamingnya Az-Zahir ya. Kebetulan temanya menyangkut ini gitu, jadi cocok banget. Jadi gimana sih kalau semisal ada orang yang dia itu sebenarnya malu, punya ilmu tapi malu untuk menyampaikan seperti itu. Akan tetapi dia yang nggak punya ilmu justru malah pede gitu menyampaikan gitu ya. Jadi ada sebuah hadis Nabi gitu, man amila ilman allamahullah. Barang siapa yang dia menyampaikan ilmu, itu Allah sendiri yang akan menolongnya gitu, akan mengajarinya. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwasanya ilmu, ketika kita memiliki ilmu, itu memang sebenarnya harus disampaikan. Karena disitulah letak barokah dan manfaatnya. Nah, ketika seseorang ini kan ada ya, mempunyai sifat ekstrovert dan juga introvert ya. Nah, kebanyakan orang yang introvert itu kalau misal mau menyampaikan dia malu gitu. Nah, apabila malu kan jadi ilmunya tidak tersampaikan dengan baik gitu. Tidak manfaat gitu. Tidak manfaat gitu ya. Sedangkan orang yang mungkin keilmuannya masih sedikit tapi mampu menyampaikan, justru dia nanti akan dibantu gitu sama Allah. Akan dipelajari langsung sama Allah. Jadi di sini konteksnya bukan lagi alladzi 'allama bil qalam. Tidak hanya diajarkan melalui pena ya, akan tetapi 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu akan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Seperti itu. Sehingga apabila kita di posisi yang sekarang dilema ya, seperti itu dilema, dan akhirnya takut nih, mau menyampaikan nggak ya? Nah, itu adalah rasa yang memang harus diolah. Di tujuan kita lagi itu apa ke depan? Apakah kita akan menjadi orang yang memang tidak bermanfaat, atau justru hanya menjadi orang yang saklek udah gitu aja, kita dapat ilmu terus diem, kan nggak bermanfaat, seperti itu kan. Sehingga maka dari itu kita memang harus berlatih ya, harus mempunyai basic juga untuk menyampaikan keilmuannya. Tidak harus di media sosial. Kalau sekarang ada yang introvert, ada ekstrovert. Mungkin yang ekstrovert dia mampu untuk menyampaikan ke media sosial. Akan tetapi kalau introvert, aku malu. Saya banyak menemukan teman-teman yang seperti itu. Dia punya mumpuni ilmu-ilmu yang ya tinggi lah ya. Akan tetapi memang dia introvert atau bahkan kurang mampu untuk show up di depan kamera begitu. Nggak apa-apa, kan ada forum lain gitu, misal dalam kelas ataupun misal bersama dengan teman-temannya ketika kuliah dan lain sebagainya. Nah, karena memang ilmu yang akan bermanfaat
itu ilmu yang disebarluaskan. Sekecil apapun ilmu, ketika kita menyebarkan maka itu akan menjadi hal yang bermanfaat. Ngomong-ngomong barokah ini tadi ya Ustazah, terkait kita mengamalkan ilmu, katanya kan itu kita akan mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Nah, bagaimana ini tanggapan Ustazah terkait yang biasanya ada orang yang terlalu fanatik seperti itu. Jadi apa iya sih mengamalkan ilmu itu nggak ada barokahnya gitu? Apa ada barokahnya seperti itu? Ya, memang hal-hal seperti ini kan tidak terwujud ya. Barangkali kalau gelas bisa kita lihat gitu terwujudnya, tapi kalau barokah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ini saya juga akhir-akhir ini kan sedang mengelola juga ya bimbingan lembaga namanya Bunaya. Itu saya rasakan banyak sekali keberkahan di situ. Jadi saya mulai dari definisi dulu ya keberkahan. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan orang yang memang percaya akan sebuah keberkahan itu gimana ya, dalam dirinya tuh sudah pasti akan mendapatkan juga gitu. Dalam hal-hal yang baik, misal membaca Al-Quran atau kita bersedekah, itu pun akan mendapatkan keberkahan juga. Misal kita menata sandal guru saja, itu pun juga akan mendapatkan keberkahan gitu. Jadi yang saya alami Mbak Nada dan juga Mbak Bella, waktu itu saya membuka donasi Bunaya, bekerja sama ya, berkolaborasi dengan salah satu platform kesehatan mental Curhatin ID waktu itu membuka donasi yang memang kita itu dananya 0 rupiah. Dananya 0 rupiah. Sehingga kita open donasi dengan menyebar pamflet, kemudian saya itu PC-in satu-satu orang-orang, PC-in satu-satu, kemudian juga di-share di story, di Instagram gitu, campaign. Setelah itu saya awalnya takut, itu kan waktu Ramadan ya, bulan Ramadan kemarin. Mbak Nada mungkin tahu karena lihat story saya. Ya, sehingga gini, yang saya takutkan seperti ini, ya Allah, kira-kira ada yang enggak ya, yang kira-kira mau berdonasi gitu. Kebetulan kita akan menyampaikan atau menyalurkan hasil donasi itu ke panti asuhan dan memberikan beasiswa pendidikan gitu di UIN Wali Songo sendiri, karena kita juga akan mengadakan sebuah seminar kesehatan mental yang juga berbasis Al-Quran seperti itu. Nah, dari situ saya awalnya ragu, kira-kira bisa nggak ya. Nah, setelah berjalan setiap hari kita upload story dan juga PC-in teman-teman satu-satu itu, Masya Allah luar biasa antusiasnya. Jadi ada yang saya maunya pengen sedekah nih, tapi masih sedikit gitu, nggak yang ratusan ribu gitu. Terus nggak apa-apa loh, itu adalah bagian dari hal baik yang memang harus dilakukan, tidak perlu kita melihat nominalnya. Akhirnya dari 10.000, 15.000, 20.000, sampai ada yang 100.000, 150. Bahkan yang saya kagetkan waktu itu saya di kampus ya, coba ke dosen dan lain sebagainya, itu satu hari bisa dapat 2 juta. Masya Allah. Saya dari situ benar-benar kayak nge-lag gitu ya. Hey, ini transferan masuk 1 juta gitu. Itu dari ibu nyai saya kebetulan mondok di Pondok Rahmaniyah. Bu Nyai Lolo itu transfer 1 juta. Mbak, ini saya amanahkan ya. Nanti juga dimintai pertanggungjawaban. Akan kita tetap memberikan laporannya seperti itu. Di sisi lain yang rekan saya itu mendapatkan 1 juta juga di hari itu dari pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan ya, dari pihak hamba Allah gitu. Ya, hamba Allah gitu. Ya, itu juga 1 juta. Dari satu hari itu kita dapat uang 2 juta. 2 juta sekaligus, dan dari donasi yang telah dikumpulkan itu juga sekitaran 2 juta juga. Sehingga kalau dikumpulkan 4 juta. 4 juta sekian. Dan itu saya tetap kayak, ya Allah, ini uang dari mana gitu. Kalau enggak Allah yang memberikan dan menggerakkan hati para donatur, nggak bisa kita sampai di titik ini. Dan saya percaya itu adalah berkah dari Al-Quran. Karena kita juga berawal dari lembaga bimbingan yang Al-Quran itu. Nah itu mungkin orang-orang yang seperti itu belum merasakan, dan yang harus dipercayai itu adalah instingnya juga harus ikut percaya bahwa akan ada barokah seperti itu. Mungkin itu sebuah keberkahan gitu ya Mbak. Iya, betul. Bahkan ada suatu pepatah mengatakan sapa wonge siapa orang yang merawat Al-Quran bakal dirawat sama Allah gitu ya Mbak ya. Gitu. Tapi kalau ini ya Ustazah,
Ada kadang kan penghafal Quran ya Ustazah. Kalau kata orang kan biasanya penghafal Quran itu ya sifat-sifat Al-Quran itu bersama dengan orangnya gitu ya. Tapi juga banyak nih Ustazah para penghafal Al-Quran nih katakanlah maksiat gitu. Itu bagaimana itu tanggapan Ustazah? Iya, jadi memang Al-Quran itu kan hal yang suci ya. Al-Quran hal yang suci, tidak bisa kita berbarengan berjalan dengan hal-hal yang buruk gitu, dalam artian kemaksiatan. Sehingga ketika orang memang sudah berani bermaksiat, berarti nilai-nilai kandungan Al-Qurannya itu belum melekat gitu. Hanya sekedar bacaan, tidak meresap sampai ke hati, karena orang yang memang dia tahu akan isi kandungan Al-Quran dan tahu bahwa Al-Quran itu hal yang suci, dia tidak mungkin bisa berjalan dengan hal-hal yang buruk, apalagi kemaksiatan seperti itu. Jadi ketika orang penjaga Al-Quran yang memang benar-benar dia itu tahu ya arti dari Al-Quran, itu pasti ngati-ngati gitu dalam bertindak. Misal nih, tiba ada ini ada uang jatuh, mau tak ambil. Dalam Al-Quran nggak boleh. Dalam Al-Quran ada larangan, tidak boleh dalam gosip atau mencuri seperti itu ya. Kemudian di sisi lain, misal berpacaran seperti itu dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, di Al-Quran tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu adalah kecil ya. Kecil tapi dalam masa yang sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa. Ini tantangan para pemuda di zaman sekarang. Karena ya tadi kalau saya bilang tidak bisa gitu berbarengan antara kita yang misal menjaga Al-Quran dengan hal-hal yang bermaksiat, apalagi yang memang sudah proses dalam menghafal. Itu memang harus ngati-ngati banget dalam menjaga perilakunya, karena mungkin ya kalau misal diingatkan orang, betul loh orang yang ngafalin Al-Quran tapi sikapnya kayak gitu, itu sebenarnya mindset yang salah, karena yang salah itu bukan Al-Qurannya. Di sini yang salah adalah diri kita sendiri gitu, orang yang melakukannya seperti itu. Jadi tidak bisa dipisah. Orang yang memang dia hafal Al-Quran, menjaga Al-Quran tapi perbuatannya salah, itu bukan Al-Qurannya yang salah, akan tetapi dirinya dia yang belum menyatu gitu dengan isi-isi dari kandungan Al-Quran. Berarti ibarat kata kayak seperti ujian gitu ya? Iya betul, ujian. Nah katanya itu kalau menghafal Al-Quran, nah itu kan ada ujian-ujian itu tertentu kayak gitu. Nah itu tuh apakah benar Ustazah? Kalau dari Ustazah Bella? Iya, jadi memang menghafal Al-Quran itu sangat berat dan tentu berat banget ujiannya. Apalagi kalau sudah kuliah ya, ibarat kata. Orang sekolah, kuliah pasti ada hal lain yang bikin terdistraksi gitu. Kalau misalnya kita fokus dalam menghafal Al-Quran di pondok hanya ngafalin, itu mungkin minim lah ya terdistraksi hal lain. Akan tetapi jika disambi dengan kuliah ataupun sekolah, bahkan ada juga yang mungkin dia bekerja tapi juga sudah diniatkan untuk menghafal Al-Quran gitu. Banyak sekali ujiannya, apalagi anak-anak muda. Nah, anak-anak muda zaman sekarang kan hobinya hangout yuk sama temen gitu. Kita nongki ya, ngopi gitu malam-malam. Nah, seperti itu hal yang memang ujian jadi bagi anak muda gitu. Gimana caranya kita anak muda biar tetap berada dalam koridor yang memang di lingkungan Al-Quran. Itu salah satu caranya ya untuk kita bisa menjaga diri kita sendiri gitu dari hal-hal yang mungkin mengganggu dalam proses menghafal. Salah satunya adalah berkumpul dengan circle-circle para penghafal juga, dan juga circle-circle positif yang lainnya. Berarti itu teman itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Karena kata dosen saya ya, Pak Syaiful Bahri itu yang juga membantu saya dalam merintis Bunaya ini, beliau berkata burung itu akan hinggap di ranting yang sama. Jadi ketika saya sama Mbak Nada, ini basicnya memang sama, tujuannya sama, kita akan duduk di kursi yang sama juga. Seperti Mbak Bella juga, misal sama Mbak Nada. Satu tujuan, kita mau podcast, mau menyebarkan agama Islam, kita duduk di kursi yang sama. Tidak mungkin kalau misal kita punya tujuan yang sama, Mbak Nada di sini, saya di kafe. Kayak gitu. Itu sebuah gambaran aja sih. Karena burung itu kan kita bisa lihat nih, lovebird ya. Itu pasti juga akan duduk di ranting yang sama pula. Seperti itu. Makanya kita kalau semisal mencari circle, apalagi kita ini masa muda ya, harus mencari circle yang memang positif dan juga menunjang karir kita ke depan. Gitu.
Jadi kan dari background Mbak Bella sendiri ini udah jadi ustadzah ya kan, terus mahasiswa juga, terus juga mondok. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya itu? Jadi bisa sama-sama itu sinkron gitu, imbang gitu loh. Di tengah kesibukan ustaz. Iya, betul sekali. Ya, sebenarnya ini apa namanya? Pasti banyak yang mengalami ya. Teman-teman saya juga banyak, adik-adik kelas saya juga banyak. Dia mondok, dia juga mengajar di pondok, dia juga kuliah dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau mengatur waktu itu dengan skala prioritas. Iya. Jadi ada yang penting mendesak, misal harus target hafalan dan setor, itu penting mendesak. Contohnya lagi deadline tugas, itu penting mendesak ya. Deadline tugas besok, itu harus dikerjakan sekarang. Nah, jadi setiap orang kan punya prioritas masing-masing ya. Seorang konten kreator mengupload video adalah hal yang sangat prioritas. Bagi kita mungkin yang memang masih belajar atau basicnya bukan konten kreator, maka mengupload video sah-sah saja kalau kita tidak upload gitu loh. Jadi prioritas itu tergantung orangnya. Nah, kita bisa mainkan skala prioritas. Kemudian ada yang namanya penting tapi tidak mendesak gitu. Contohnya kita silaturahim itu kan penting ya. Akan tetapi tidak mendesak, kita bisa aja delegasikan waktu lain gitu. Atau kita tunda di waktu yang lain karena masih ada hal yang mendesak seperti itu. Di waktu pas banyak tugas ini, banyak deadline seperti itu. Nah, bagaimana secara di pondok itu kita juga mengejar hafalan gitu Ustazah. Nah, bagaimana gitu cara memanage waktunya? Iya, kalau ini memang ada yang namanya rela berkorban. Iya. Harus Jadi, ada iya, yang itu ya betul. dikorbankan. Harus gitu. ada yang dikorbankan. Jadi ketika kita akan menuju pada satu mimpi dan mimpi itu mungkin yang lain tidak sama dengan mimpi kita, maka kita harus selangkah lebih maju. Maka kita akan rela berkorban untuk hal itu. Semisal sudah ada niat untuk menghafal di sela-sela kesibukan tugas kuliah seperti itu ya. Dan mungkin tugas kuliah itu, saya punya teman, dia juga menghafal dan di jurusan yang saintek, tahu ya? Saintek itu kan tugasnya laprak dan laprak. Tapi bisa gitu, bisa lulus kuliah dan juga bisa menghafal juga. Jadi mungkin dalam membagi waktunya, kalau pagi biasanya dibuat habis subuh tuh biasanya ziyadah ya. Kalau lagi seger-segernya gitu, ziyadah. Ataupun setiap habis sholat itu bisa diisi dengan murasyaah berapa menit atau memang seperempat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika biasanya kalau nugas tuh malam kan, malam itu sampai tengah malam biasanya kalau anak kuliahan ya sampai tengah malam. Nah itu ketika kita memang sudah punya niat dan punya semangat, punya ghiroh, itu pasti impiannya akan dikejar seberat apapun gitu. Jadi kalau kita malas, itu berarti niatnya belum kenceng. Nah, yang dipegang adalah niatnya dikuatkan dan semangatnya itu benar-benar harus dijaga. Karena kalau semangat hanya di awal semua orang bisa. Tapi kalau semangat sampai akhir itu yang susah. Gitu. Istiqomah susah. Betul, istiqomahnya yang susah. Terus kemudian kok misal kan ini kita udah menghafal nih Ustazah, tapi baru dapat separuh dan terus hafalannya karena ya tadi ya Ustazah pergaulan ada yang hilang hafalannya, itu gimana Ustazah? Terus malah nanti belakangan malah menyebabkan mending aku nggak hafalan nanti kalau hilang gimana gitu. Iya, jadi saya pernah juga dengar kiai ya yang berbicara gitu, kemudian memberikan insight bahwasanya sebenarnya kita orang muslim itu memang sudah harus meniatkan hati itu untuk menghafal Al-Quran. Itu malah justru disarankan. Karena apa? Karena ketika walaupun kita belum hatam ya pada saat hidup dan mungkin ajalnya sudah ada duluan, udah keduluan ajal, itu kita nanti dikubur itu dituntun gitu sama malaikat Jibril untuk menghafal. Ada yang bilang seperti itu. Nah, terkait ketika memang menjaga hafalan di sela-sela kesibukan, kembali lagi Mbak, itu adalah sebuah prioritas. Dan memang ketika sudah berniat untuk menghafal, prioritas hafalan itu nomor 1. Tergantung niat kan itu prioritas. Kalau memang kalau niat menghafal, apapun dia diajak nongkrong, dia diajak apa, kalau memang udah niatnya menghafal,
dia akan relakan itu semua demi menghafal gitu. Iya. Dia akan relakan hal-hal yang tidak penting menurutnya saat ini untuk menjaga hafalannya. Dan sesuatu yang sudah diniatkan itu pasti akan dikejar gitu loh. Iya. Kalau misal belum niat banget, itu mungkin bisa goyah. Iya. Karena kalau ketika ditanya gimana nih kalau semisal hafalannya takut lari dan sebagainya, itu yang dipertanyakan pertama kali adalah niat. Iya. Betul. Jadi Niatnya ibarat udah kayak kenceng itu ya belum? Mbak ya. Kayak kita mencintai seseorang lah Betul. ibaratnya gitu. Iya Mbak ya. Kalau udah cinta bener harus dikejar Iya. gitu. Sampai dapat deh. Sampai badai itu pun nggak Benar. masalah gitu. Betul. Iya itu gitu. itu ada cerita ya juga perihal jodoh ya kalau Iya. itu. Seberat apapun ini saya dari ustadz saya sih kayak melihat pengalaman-pengalaman beliau ya, mendapatkan seorang ustadzah yang akan dipinangnya itu memang penuh perjuangan, segala apapun badai topan itu semua dilalui seperti itu. Jadi itu juga sama gitu dengan Al-Quran. Ketika dia memang sudah ingin untuk menghafal Al-Quran, apapun badai yang sudah ada itu pasti akan diterjang. Dan tujuannya ya Al-Quran, kembali lagi tujuannya Al-Quran. Kalau sudah fokus satu tujuan dan sudah diniatkan, pasti bisa ini. Tapi kalau menghafal nih ya Ustazah, kita itu harus ada gurunya atau enggak nih Ustazah? Iya, itu sangat penting karena berkaitan dengan sanad ya. Iya. Sanad itu sangat penting ketika dalam menghafal Al-Quran atau kita dalam mengaji seperti itu ya. Karena sama aja kalau kita mengaji, kita menghafal tapi nggak ada gurunya. Iya. Takut itu kalau Iya. yang salah nggak ada yang benerin kan. Iya. Tiba-tiba saya baca man amila, tapi man amila itu kan nggak ada yang benerin. Itu salah gitu. Iya. Padahal itu bukan hukumnya Iya. seperti itu. Hukumnya harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung, tajwidnya dan lain sebagainya. Apalagi menghafal Al-Quran dalam hal tahsin itu memang harus benar-benar ditekankan gitu. Tahsinnya. Karena sama aja kalau kita menghafal Al-Quran tapi tahsinnya masih amburadul dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan, maka sama saja nanti penyebutan Al-Qur'annya jadi tidak baik kan. Ketika orang mendengar oh ini Hafidhoh. Oh Hafidhoh aja bacaannya kayak gini, berarti aku kayak gini enggak, takutnya seperti itu gitu kalau orang awam kan seperti itu. Nah biasanya kan di sosial media nih Mbak. Iya. Jadi ya kan di YouTube ngajarinya kayak gini gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi istilah kata itu baca Al-Quran ya aku udah baca kok gitu. Jadi udah merasa bener kayak gitu. Betul, Nah betul. itu bagaimana cara menanggapi seperti malah itu? guru itu Nah, Iya ya, gurunya sosmed di YouTube ya. sekarang ya. Sekarang karena memang eranya sosmed ya. Iya. Memang diharuskan sebenarnya kalau berguru tentang Al-Quran itu harus ada gurunya langsung gitu. Iya. Karena kalau sosmed itu kita tidak bisa mengetahui itu salah atau benarnya. Iya. Kemudian dengung panjang pendeknya tidak kelihatan. Ya mungkin kelihatan, tapi kalau kita membaca dan kita hanya sekedar membaca gitu, ibarat kata kita sudah merasa benar, kan tapi itu masih salah. Karena tidak dibenarkan sama gurunya, dia tidak punya guru. Nah, itu pentingnya guru ya dalam membaca Al-Qur'an atau dalam hal menghafal, apalagi menghafal itu memang harus ada guru yang buat distor ziyadah dan lain sebagainya. Karena sanad, lagi-lagi sanad itu penting. Turun dari guru ini nanti ke ustazah ini, ke ini. Sampai ke Nabi Muhammad gitu Iya, ya betul. Mbak ya. Sampai ke Nabi Muhammad karena sanadnya memang dari langsung ke Nabi Muhammad kan. Sampai ke Nabi Muhammad. Langsung nyambung gitu ya Mbak ya. Nah biasanya itu Al-Quran itu dibuat ajang perlombaan Mbak. Jadi membacanya itu amburadul kayak gitu Mbak. Tidak memperhatikan seperti itu. Iya. Jadi itu hal yang menyedihkan sebenarnya. Yang penting aku khatam kayak gitu. Oh ini dalam hal yang kafir atau yang apa? Iya yang Perlombaan kafir yang membaca Al-Quran. Nah seusia kita kan Mbak. Biasanya kan yang penting itu aku udah baca kayak gitu. Nah, tanpa katanya kan merubah satu harokat itu kan kita mendapatkan dosa dan merubah arti gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini saya kan dulunya memang di Kudus ya, nyantri di Kudus itu kalau Mbak Arwani Iya. itu memang tidak menyarankan gitu untuk lomba. Iya. Untuk Quran diperlombakan gitu. Tidak menyarankan. Karena dulu itu juga saya pernah waktu sekolah itu ada yang mau lomba
MTQ kayak kiroah gitu, Iya. dan diperlombakan. Habis itu ditegur sama ketua yayasannya. Jadi itu tidak boleh karena kita juga sanatnya dari Mbak Arwani. Tapi ada juga yang memperbolehkan untuk ajang syiar. Jadi lagi-lagi kembali ke niat, Iya. kembali ke niat. Jadi seperti contohnya gini Mbak permasalahannya. Semisalkan nih sholat tarawih di masjid sana lama gitu. Nah, yang di sini cepat gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Cepat banget gitu. Nah, itu kan juga itu Mbak. Iya. Kadang kan tahsinnya tidak Betul. diperhatikan. Ya, karena memang ya banyak fenomena yang ada di luar sana, bahkan mahasiswa ya Mbak Nada tahu sendiri lah, Iya. apalagi sudah berkecimpung di dunia keguruan, itu pasti saya banyak banget menjumpai anak-anak yang memang tahsinnya itu kurang, dan menurut saya juga sangat memprihatinkan gitu, Iya. karena kita sebagai seorang muslim ya, muslimah, Al-Quran itu sudah menjadi sebuah pegangan, sebuah pedoman yang memang harus diulas, dibaca, dan diketahui hak-hak hurufnya seperti itu. Akan tetapi itu tidak terlalu diindahkan. Jadi di sini maka berawal dari situ saya akhirnya kepengen gitu buat Bunaya itu berawal dari situ Mbak Nada. Jadi Bunaya ini bimbingan Al-Quran usia anak hingga lansia dengan metode yang Yambu'a, karena saya dari Kudus kan sanatnya gitu, sanat dari Kudus, jadi saya menyebarkannya dengan metode Yambu'a. Nah, mohon maaf Ustazah, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, kita saksikan iklan yang akan mau lewat. Sahabat Ngopi, para pemirsa MAJT TV dan para pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi obrolan kami di Ngopi Ngaji Online Perkara Islam masih bersama Mbak Bella dan Ustazah Bella ya. Mari kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi ya. Tadi sampai Bunaya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, lagi merintisnya ini ya. Iya betul. Iya, jadi bimbingan Al-Quran usia anak hingga lansia dengan metode Yambu'a itu memang berawal dari kegelisahan saya dan teman-teman juga yang sama-sama dari lulusan MPI juga. Saya sapa di sini boleh ya, ada Mbak Putri Ayu Novita, juga ada Mas Hisham. Mas Hisham itu adik kelas saya, dia lulusan Yambu, itu yang sudah hafid gitu. Oh berarti itu collab ya Mbak, enggak hanya Mbak Bella, Ustazah Bella sendiri? Iya. Jadi yang sekiranya memang punya basic, saya ajak jadi tim gitu. Gitu. Dulunya ada teman-teman saya juga dari MPI, ada Mbak Ulfi, ada Mbak Ayun, cuman mereka ada Mbak Aini juga ya. Mbak Aini ini dari Banat. Satu alma mater juga dari saya. Beliau juga wisudawan terbaik yang dakwah juga. Terus banyak lagi teman-teman yang mungkin saya tidak bisa sebutkan ya satu-satu di sini. Nah, itu kita bersama-sama membuat sebuah lembaga yang didukung juga, kayak kita dimotori gitu sama Pak Syaiful Bahri yang dosen saya tadi, wali dosen saya dan juga pembimbing saya waktu skripsi. Ya. Jadi setelah lulus, ayo kamu ini lulusan MPI harus ada hal yang memang ditonjolkan dan harus ada produknya nih, produk MPI buat apa gitu kan. Ya, dari kegelisahan kita tahsin Al-Quran itu kurang, yang dari mahasiswa ataupun dari hal lain yang kita pernah menyimak mungkin ya, itu memang tahsinnya kurang, penekanan dari tajwidnya, kemudian panjang pendek dan lain sebagainya itu belum diberikan hak-haknya. Nah dari situ akhirnya kita berfokus dan mulai merintis Bunaya ini. Kayaknya saya masih ingat itu Agustus sudah mulai merintis. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah rekrutmen guru dan juga rekrutmen tim. Kemarin sudah ada 23 guru dan sudah ada 10 tim project planner sama
konten kreator. Ini kira-kira saya sama Mbak Pila bisa gabung nggak ini? Boleh. Nanti kalau ada oprek lagi boleh daftar. Karena kita kemarin juga ada opreknya dan alhamdulillah dari situ saya juga sebenarnya takut kira-kira ada yang daftar nggak gitu. Karena kita masih awal dan ya testimoninya kita peroleh dari yang Bunaya Ramadan Program. Itu memang program gratis yang kita jalankan, yang Mbak Nada tahu ya. Kemarin ada Bunaya Ramadan Program itu. Kita 3 minggu itu memberikan penjelasan mengenai makhorijul huruf, kemudian ada bacaan-bacaan hukum Al-Quran, hukum non sukun, mim sukun dan lain sebagainya. Kemudian ada gorib, bacaan-bacaan yang sering salah di dalam Al-Quran. Nah itu kami beri dalam waktu 3 minggu dan itu gratis. Nah ada 30 pendaftar tapi yang benar-benar ikut terus mungkin sekitar 10-an lah yang konsisten. Itu pun saya terharunya itu ada peserta yang mungkin sudah berumur ya, maksudnya berumurnya itu bukan sekitar loh, kayak mungkin 30-an. 30-an dan itu sedang ada di Taiwan. Iya, di Taiwan itu sedang mahasiswa atau gimana Mbak? Sedang mengikuti suaminya yang PhD. Masya Allah sekali saya di situ. Masya Allah, beliau mengikuti suaminya PhD, kemudian ada waktu luang dan digunakan untuk mengaji Al-Quran. Karena sadar bahwasanya dulu di TPQ atau mungkin di lembaga pendidikan yang dulu itu belum ditekankan makhorijul huruf dan lain sebagainya. Itu saya sering jumpai curhatan-curhatan teman-teman. Iya Mbak, saya dulu waktu TPQ atau saya dulu waktu belajar itu nggak diajarin makhorijul hurufnya, tempat keluarnya ini di mana dan ini di mana. Nah, dari situ kami tambah semangat dong tentunya. Maksudnya bisa bermanfaat juga gitu buat yang lain. Dan akhirnya kita juga buat agenda gitu, yang tadi saya bilang kolaborasi juga, buat seminar dan beasiswa pendidikan. Dan sekarang juga sudah membuat tim juga ya, yang mungkin insya Allah dalam waktu dekat kita akan bertemu dalam waktu yang perdana kali pertemuan gitu. Ya, nah dari sini nih Mbak Bila dan Mbak Nada, pentingnya media sosial karena Bunaya juga buat konten. Buat konten cara membaca apa gitu. Misal huruf ta keluarnya di mana, cara membaca makhorijul huruf ta, cara membaca itu berarti langsung dari Ustazah Bella ya? Iya, kebetulan. Kebetulan saya kan dulu masih merintis ya, jadi belum ada tim. Jadi nah, itu cerita hidup saya juga, gak apa diceritain di sini. Gak apa-apa, jadi silakan sekali. Agustus itu saya sudah mulai merintis kan, akan tetapi vakum sampai Desember. Agustus, September, Oktober. Lumayan lama ya. Waktu itu saya juga kuliah S2 yang masih semester 1. Itu vakum karena apa? Karena di situ saya takut. Yang pertama, saya takut karena saya belum pede di depan kamera, yang pertama. Yang kedua, saya itu takut karena nggak bisa ngedit. Nah, yang ketiga memang masih awam lah dengan media sosial gitu. Belum tahu mengenai hoax, niche dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian saya gini, ada rasa pakewah sama dosen tadi, Pak Syaiful. Masa sudah dimotori, benar-benar sudah meeting online dan sebagainya. Masa saya nggak mau bergerak gitu, nggak mau lanjutin. Padahal di sini juga sudah branding gitu kan. Ada juga celotukan dari kakak kelas saya, loh ini gimana Bunayanya kok nggak jalan? Padahal itu produk bagus loh, ibaratnya jasa yang bagus gitu. Dari situ saya, ya Allah ternyata banyak banget yang dukung gitu. Ternyata banyak banget yang membutuhkan juga. Dari situ sudah mulai, waktu itu saya ingat bulan Sya'ban. Masuk di bulan Sya'ban, itu sudah mulai buat pamflet. Nah, disitulah saya mulai menghilangkan rasa takut. Saya berani mencoba gitu. Ya Allah, cobalah saya tag video. Waktu itu saya nyari kelas kosong di N, Mbak Nada, di gedung N. Saya nyari kelas kosong, kemudian ya gini video, gimana kabarnya kawan Buna dan sebagainya gitu. Jadi panggilannya adalah kawan Buna, kalau Bunanya kawan Buna, ya. Jadi di situ saya memperkenalkan, kemudian tunggu ya, nanti kita akan ada pembahasan mengenai makhorijul huruf, makhorijul huruf dan lain sebagainya. Berarti itu membahas tentang makhorijul huruf. Gitu. Makhorijul huruf, kemudian gharib juga, kemudian hukum-hukum bacaan tajwid itu kita bahas selang-seling waktu itu. Nah, di situ tiba-tiba ada dosen saya nih komen, dosen MPI. Apa ya? Saya lupa, intinya kayak dukung gitu loh. Keren Mbak, mantap Mbak, atau apalah saya lupa. Dari situ, wah, semangat nih, semakin semangat. Ternyata ada yang mendukung gitu, ada yang perhatian sama kita. Nah akhirnya saya sama tim Bismillah ya mencoba
mencoba upgrade lagi ini kita gitu. Udah mulai buat konten, dari situ saya tinggal take video. Habis itu mencoba untuk edit pakai CapCut kan. Iya. Terus saya nonton tutorial Gimana YouTube. lagi? Iya, nonton tutorial YouTube. Terus saya ingat banget Pak Syaiful tuh pernah bilang kayak gini. Di dunia ini itu semuanya bisa dipelajari. Asal kita mau atau enggak aja kayak gitu. Jadi hal-hal yang goib, hal-hal yang semu aja bisa dipelajari kayak dukun, ya kan, santet itu aja bisa dipelajari gitu. Apalagi hal-hal yang memang sifatnya konkret. nyata. Jadi kalau misal memang kamu gak bisa, itu bukan kamu yang gak bisa pelajari, tapi kamunya aja yang gak mau niat, yang gak punya niatan untuk mempelajari. Nah dari situ saya, wah ini tamparan keras yang memang harus. Ya dari situ saya mulai untuk berani mencoba mengedit juga. Seadanya, masih bisa dilihat itu video pertama kali saya masih ada di Bunaya dan juga di Instagram saya tuh video yang masih kalem gitu ya, masih belum tahu yang namanya angel di mana, cahaya di mana. Nah dari situ ada yang komen gitu, ngasih saran, mau nggak tak kasih saran gitu. Kalau misal kita lihat mau ngonten itu lihatnya ke kameranya, jangan ke layarnya. Ada kayak gitu teman saya. Terus kemudian ada yang, makasih ya, aku jadi recall memori dengan konten-konten kamu. Jadi hal-hal sederhana yang mereka sampaikan pada kami itu jadi suntikan gitu. Semakin untuk berkembang lagi gitu. Dan apalagi kemarin tentang haldoroh ya, keutamaan haldoroh kan banyak nih. Orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia lupa haldoroh. Nah teman saya nyaranin, jadi di situ bukan murni otak saya semua tuh. Bentar Ustazah, haldoroh itu apa ya? Mungkin dari pemirsa penonton ini ya ngopi kurang paham haldoroh itu apa gitu. Jadi haldoroh itu adalah sebuah wasilah ya, semacam wasilah gitu yang kita tujukan melalui para guru kita, Nabi Muhammad ataupun para aulia begitu ya. Contohnya seperti ini, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Nah, itu adalah contoh haldoroh yang ditawasulkan gitu. Jadi haldoroh itu semacam tawasul. Kita jadi ngirim doa gitu ya, Mbak ya. Mencari keberkahan juga gitu dari orang yang memang memberi, yang kita jadikan wasilah. Bukan kita meminta pada orang tersebut. Misal ila hadratin Nabi bukan kita minta pada Nabi, tapi kita berwasilah melalui Nabi Muhammad gitu. Perantara betul. Agar kita dalam hal ini berarti ayat-ayat Al-Qur'an kita bisa diterima bacaannya sama Allah. Di sisi lain ketika kita membaca haldoroh seperti itu, pahalanya juga akan mengalir kepada guru-guru kita nantinya yang kita akan kirim gitu kan. Bacaan-bacaan Al-Qur'annya juga akan mengalir kepada beliau yang kita sudah haldorohi juga. Dan pahala yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kita juga bisa mengalir. Nah itu yang dinamakan amal jariah. Berarti itu dari ustadzah yang masih hidup dan yang yang udah meninggal gitu. Bisa semua. Bisa semua. Jadi kalau hadoroh yang saya peroleh ya ketika di Banat itu ada seperti ini. Khususan ila hadroti, guru-gurunya kulo, guru-guru saya bahasa Indonesia aja ya. Guru-guru saya, guru-gurunya guru saya sampai Nabi Muhammad, terutama guru Al-Qur'an. Jadi itu yang masih hidup maupun yang sudah wafat itu akan mendapatkan hadiah Al-Qur'an itu, bacaan Al-Qur'an akan didapatkan juga seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan amal jariah. Sedikit apapun, misal kita mengajarkan alif, ba, ta ya kepada murid atau kepada yang akan kita ajari, itu ketika dia membaca dan menghadiahkan haldoroh juga, kita kan juga termasuk gurunya ya. Kan guru-guru kita, guru kita sampai Nabi Muhammad, yang masih hidup maupun yang sudah wafat gitu kan. Ya, jadi nanti pahalanya akan mengalir juga. Itu enaknya investasi akhirat. Ini pemuda emang harus sadar gitu loh. Akan investasi akhirat. Ini kan udah langka sekali kayak gitu ya. Dari situ di sini juga peran penting ya, peran penting pemuda juga untuk sadar akan akhirat. Investasi akhirat gitu. Tidak hanya kita menikmati dunia saja, akan tetapi kita juga harus sadar gitu dengan investasi akhirat. Nih menurut saya yang jarang juga anak muda menggaungkan mindset seperti itu, dan itu memang harus disebarkan ya Mbak semuanya. Betul. Tadi sampai mana yang
Bunaya. Iya, merintisnya Bunaya dilanjutkan kepada Ustazah Nabila gitu. Oke, jadi yang sosial media Iya, ya, sosial media. tentang sosial media. Jadi di situ apalagi yang konten mengenai hadoroh tadi, itu banyak sekali teman-teman saya yang replay atau minta dong videonya mau saya jadiin story atau mau saya jadiin Amal gitu ya. karena memang banyak sekali yang sekarang sudah lupa gitu akan hadoroh. Jadi sebelum baca Al-Quran ya tinggal baca aja. Padahal pentingnya hadoroh di situ. Kita bisa mengalirkan pahala, kita juga bisa mendapatkan keberkahan gitu dari para guru. Nah dari situ tambah semangat lagi. Jadi konten-konten yang ada di Bunaya itu bukan dari saya sendiri. Ada masukan dari teman-teman. Mbak ini misal cara baca ini gimana? Kemudian ini dong konten saran tentang hadoroh, itu juga dari teman saya. Jadi sebenarnya hal yang membuat kita untuk berhenti itu bukan ketakutan aja ya. Sebenarnya mindset juga harus perlu diatur gitu. Orang yang memang dia mau berproses, orang yang mau mencoba, itu pasti akan mengalami sebuah ilmu baru di situ dan berani berproses dalam lingkungan yang baru. Di situ akan mendapatkan hal-hal yang mungkin dia tidak akan mendapatkan kalau dia tidak mencoba. Seperti itu. Itu pentingnya berani mencoba. Bayangkan sekitar 4 bulan saya patahkan dalam waktu 1 hari karena berani mencoba. 4 bulan ini sia-sia. Tapi di situ saya mendapatkan banyak pelajaran 4 gitu. bulan mungkin udah bisa bikin itu ya, gedung Beberapa Bunaya. Iya. Iya. Katanya mau bikin kantor sama gitu Mbak. Ya semoga saja dipermudahkan Semoga dimudahkan nanti juga. Karena sudah banyak yang ingin buka cabang di sini. Tapi kita fokus dulu di Semarang gitu, yang offline karena kita ada 2 nih, online sama offline. Karena kalau yang online bisa seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga bisa gitu. Tapi kalau yang offline tempatnya masih sisa sekitar Semarang dulu. Begitu. Dari Ustazah Nabila nih, itu kan sangat berat sekali ya. Mengatur waktunya, terus itu semua harus diatur dengan Ustazah Nabila sendiri atau dengan orang tua, pikiran orang tua atau dari dosen mungkin yang tadi diajak collab sama Ustazah gitu. Ya, jadi tentu bukan saya sendiri. Hingga saya sampai detik ini itu saya bersama dengan guru-guru saya, bersama dengan para tim saya. Jadi waktu berdirinya Bunaya ini saya juga sowan, belum bisa sowan secara offline, tapi saya minta doa restu lewat WA. Waktu itu saya bimbingan Mukri Yambua di Yabuul Quran, ketemu sama Ibu Zuhaida. Bu Zuhaida itu adalah guru saya waktu di Banat. Beliau putri dari Mbah Syaroni Ahmadi. Tahu ya Mbah Syaroni Ahmadi nggih? Nah, beliau di situ saya dredeg gitu, ketemu udah lama dari MTS kan, itu guru MTS sampai akhirnya MA ya ketemu, cuman nggak deket kan, kan kita beda gedung. Kuliah sampai lulus baru ketemu lagi gitu. Jadi kayak saya dredeg waktu itu, ya Allah bisa dipertemukan lagi, dan akhirnya kita tukar nomor, save-savean, dan saya bilang ke beliau minta doa restu gitu. Ibu, saya minta doa restu, ini mau mendirikan lembaga pendidikan yang Al-Quran, bimbingan Al-Quran dari usia anak hingga lansia dengan metode yang Yambua gitu. Karena memang basic saya kan tentunya yang Yambua ya. Kalau yang lain belum lah, maksudnya karena dari dulu di Kudus gitu. Beliau mengapresiasi gitu dan mendoakan. Jadi setiap ada acara apa, kayak misal santunan atau misal acara yang intinya acara ada Bunaya ada acara, itu saya minta doa gitu, minta doa untuk kesuksesannya dan lain sebagainya, open recruitment dan sebagainya, itu saya minta doanya. Kemudian didoakan, dan itu sudah menjadi kekuatan tersendiri bagi kita tim ya. Berarti ibaratnya itu doa seorang guru, doa orang tua itu sangat penting. Dan orang tua saya sendiri itu, wah ini kalau menceritakan sebenarnya saya sampai di duduk kursi ini panjang sekali. Itu perjalanannya memang berawal dari doa orang tua. Jadi orang tua saya itu gini doanya, semoga anak-anak saya itu menjadi ahli Quran, seperti itu. Dan dulu saya kuliah ya nggak mikir sama sekali Mbak tentang Al-Quran, tentang apa, itu ya mengalir aja. Saya belum ada pikiran untuk mendirikan lembaga, itu belum ada. Saya masih enjoy dengan kehidupan biasa lah ya, kayak masih muda seperti itu. Nah, waktu itu saya belum paham itu apa sih arti hafal Quran, apa harus yang hafal Quran atau memang ahli Quran itu yang gimana gitu. Saya masih mencari-cari jati diri gitu. Ya, jadi berawal dari sebuah doa orang tua itu ya, yang tadi
yang tadi orang tua saya itu menginginkan bahwa anaknya memang semoga ahli Quran gitu. Ini semuanya sampai saya duduk di sini itu kan gara-gara Al-Quran ya Mbak Nada. Kemarin Mbak temanya apa tentang Al-Quran. Saya juga, ya Allah, apa ini memang doa orang tua saya yang terkabulkan gitu. Bukan hanya itu teman-teman. Jadi ini yang pertama doanya mengenai lembaga pendidikan Al-Quran ya. Itu sudah mulai kita rintis dan alhamdulillah gitu bisa terwujud. Itu juga berkat doa dari orang tua. Nah, berkat dari Bu Naya juga saya bisa mengenal teman-teman di luar sana yang memang memiliki potensi untuk growth mindset gitu. Dia tidak fixed mindset dalam artian tidak puas dengan yang dimiliki. Misal dia udah pinter, oh ya bakalnya aku akan sukses, itu tidak. Akan tetapi growth mindset itu walaupun dia memiliki kekurangan, tapi dia tetap mencari potensinya gitu. Tetap mau belajar ya. Tetap mau belajar dan tetap mau berkembang gitu. Jadi saya ditemukan alhamdulillah dengan orang-orang yang seperti itu dan akhirnya bisa menjalin kerjasama yang baik nanti untuk program Bu Naya ke depannya gitu, untuk campaign dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat penting ya dalam sebuah lembaga karena harus ada kolaborasi juga. Iya. Dan di sisi lain kemarin waktu di Bita Mbak Nada itu kalau semisal saya tidak ngonten atau saya tidak menyebarkan cara membaca dan lain sebagainya, mungkin anak-anak Bita juga belum tentu gitu kan menarik saya untuk jadi tentor, tahsin dan lain sebagainya, karena itu merupakan personal branding dari Bu Naya sendiri juga untuk menyebarkan cara membaca huruf ta atau makhorijul huruf lah ya. Jadi ini ngomong-ngomong udah sangat membooming ya. Jadi berawal dari Al-Quran situ, Al-Quran, berawal dari konten, kemudian saya diminta gitu. Kebetulan di Bita sendiri itu kan ustazahnya sedang berhalangan dan belum ada yang menggantikan seperti itu. Nah, waktu itu ada yang ngomen gitu kan, lihat konten, kemudian ustazahnya, "Dek, dibadarin kamu aja," seperti itu contohnya. Jadi berkah Al-Quran gitu, saya bisa menyebarkan ilmu juga di Bita, jadi tentor tahsin ya. Walaupun saya juga dulu dari Bita, tapi bukan yang departemen tahfiz gitu. Biasanya kan yang tahsin itu kan dari tahfidz gitu. Kebetulan saya itu departemennya rumah tangga. Tapi departemen rumah tangga itu kiranya membangun rumah tangga, padahal ngurusin alat-alat gitu. Oh iya. Ya, ngurusin alat-alatnya rebana dan lain sebagainya itu. Jadi memang keberkahan ilmu itu Betul. ada ya. Nah, ini salah satunya keberkahan Mbak Nada. Bukan berhenti sampai situ saja Mbak Nada. Kebetulan kemarin itu ada diskusi Qur'ani. Diskusi Qur'ani dari Bita juga, dari Departemen Tahfidz, yang itu merupakan program inovasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ada diskusi Qur'ani yang membahas ini juga mengenai peran pemuda untuk pengoptimalisasian media sosial. Nah, seperti itu. Nah, dari situ beliau koordinatornya juga meminta bantuan kepada saya gitu untuk mengisi acara di diskusi tersebut. Jadi saya bisa sampai mengisi acara atau bisa menjadi tentor itu juga barokahnya dari Al-Quran juga gitu. Saya dapat keberkahnya. Tidak berhenti dari situ saja. Setelah ada diskusi Qur'ani Mbak Nada di hari Ahad. Di hari Ahad itu Seninnya berarti. Seninnya apa ya? Intinya saya di WA sama ustaz saya yang ada di pondok itu untuk mewakili lomba Musabaqah Syarhil Quran ya kan. Nah, itu yang saya ceritakan kemarin. MSQ, dan itu waktunya hanya 1 hari saja. Itu terakhir pendaftaran, hari itu terakhir pendaftaran. Tanggal berapa ya Mbak Nada ya? Lupa saya. Lupa ya? Sepertinya, yang diskusi Qur'ani itu hari Jumat. Jumat itu diskusi Qur'ani. Sepertinya Minggu itu terakhir pendaftaran. Kemudian Seninnya itu kita latihan hanya 1 hari. Dari mulai naskah, yang saya pakai juga naskah yang saya buat ngisi itu di diskusi Qur'ani. Naskahnya, kemudian gerakannya, kemudian kolaborasi gayanya, kan itu tim ya karena MSQ Syarhil Quran. Nah, hari keesokannya itu langsung tampil. Sebenarnya saya mau nolak gitu. Sebenarnya saya mau nolak Ustadz gitu kan. Mohon maaf ini mepet banget gitu, tapi bismillah sami'na wa ata'na ini juga ada di jalan Al-Quran. Nah, qadarullah alhamdulillah bisa mendapatkan juara 3 tingkat nasional. Itu dalam waktu yang cukup singkat gitu, 1 hari aja. Dan dari sini saya merasa ini keberkahan dari Al-Quran, keberkahan dari
materi yang saya sampaikan waktu di hari Jumat itu tadi, itu kan materi yang saya juga bawa untuk lomba gitu. Jadi saya bilang ke adik kelas saya yang Mas Hisham tadi, Dek, percaya nggak ini juga berkah dari Al-Quran gitu. Saya bantu ngisi di acara itu, materinya saya bawa ke lomba, bisa jadi juara 3 nasional gitu, MSQ. Itu sebuah apa ya, mungkin orang yang tidak tahu ke belakangnya ya, maksudnya mundur ke belakang waktunya, saya udah ngapain aja dan tim saya, kemudian guru-guru saya, mungkin hanya hal yang biasa aja gitu, tapi yang menjalani keberkahan Al-Quran itu terus mengalir. Sampai akhirnya saya bisa duduk di sini, itu juga karena Al-Quran gitu, berkah dari Al-Quran. Nah, ini yang menurut saya memang harus dipercayai ya, karena Al-Quran itu memang membawa keberkahan gitu. Bagi yang menjaganya, bahkan Allah saja langsung menurunkan uang lewat orang-orang yang digerakkan hatinya dengan sangat mudah. Iya. Sebelumnya saya tanya sama kolaboratornya, pernah nggak dapat uang segini gitu? Kan itu acara ketiga ya sama yang kolaborator saya itu. Nggak pernah gitu. Jadi baru 4 juta ini kolaborasi sama Bu Naya juga. Dari situ, ya Allah, saya makin percaya gitu kalau di jalan Al-Quran ini akan menemukan jalan-jalan cerah yang lainnya. Seperti itu. Gitu, Apalagi kan Ustazah di era teknologi yang semakin maju seperti ini ya Ustazah. Pasti kan para pemuda seperti kita seharusnya kan lebih berkembang ya, bisa mengikuti zaman untuk mengenalkan Al-Quran ini ke muka publik gitu Ustazah. Iya, jadi saya ada cerita nih Mbak Bella dan Mbak Nada. Waktu saya kuliah mengenai filsafat ya, ada kesatuan ilmu itu, ada yang namanya The Torch of Midas. Jadi Midas itu raja dari Yunani ya. Yunani yang memiliki kemampuan untuk menyentuh semua barang itu akan berubah menjadi emas gitu. Jadi barang yang disentuhnya itu semuanya akan berubah menjadi emas. Dia memiliki kemampuan itu. Nah, suatu saat dia menyentuh anak perempuannya. Sehingga anak perempuannya itu jadi emas. Terus gimana gitu, nggak bisa dikembalikan lagi ke bentuk asal. Nah dari situ Mbak Nada dan Mbak Bella, bahwasanya emas ini juga bisa diibaratkan sebagai media sosial saat ini ya. Nah ketika kita menggunakan media sosialnya itu semuanya secara masif tanpa ada filter, maka akan menghadirkan hal yang buruk juga gitu bagi kita. Kayak tadi semuanya disentuh jadi emas, buruk juga kan bagi Raja Midas gitu loh. Itu juga berlaku bagi kita, misal pemuda ya, ketika akan menggunakan sosial media tanpa filter, maka tunggu aja kehancurannya gitu loh. Misal ada video yang lagi viral, joget dan lain sebagainya, ketika kita tidak bisa memfilter, kita bisa jadi ikut video konten joget, yang penting viewernya banyak gitu kan. Nah itu yang kurang tepat ya. Nah inilah peran pemuda gitu di era yang disrupsi ini, di era yang masif akan sosial media ya. Peran pemuda untuk menyebarkan agama Islam, terutama hal-hal yang bernilai Al-Quran, seperti itu. Entah dari sholawat misalnya, sholawat, kemudian Al-Quran, nilai-nilai kandungan Al-Quran, kemudian tajwidnya, cara bacanya dan sebagainya, itu bisa menjadi hal pengantar untuk menjadi hal yang lebih baik lagi gitu bagi kemaslahatan umat dan kebermanfaatan yang lainnya. Itu ketika media sosial dijadikan sebagai hal yang positif. Nah, ketika media sosial dijadikan hal yang negatif ya tadi kita akan terjerumus gitu ke lembah kenistaan gitu kan. Jadi memang di Al-Quran sendiri itu sudah dikatakan ya, lihat tafaqahu fiddin. Kita juga disuruh untuk memperdalam kan ilmu agama. Tapi tidak hanya memperdalam saja gitu. Kita disuruh untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang telah kita punyai. Tadi yang ditanyakan di awal sama Mbak Bella ya, bahwasanya takut untuk menyebarkan ilmu gitu. Nah, insight juga yang saya dapatkan dari Haji Anwar Zahid itu tadi malam, bahwasanya orang yang memang dia itu sudah memiliki ilmu, maka sebaiknya memang disampaikan gitu, ditularkan biar manfaat. Akan tetapi kalau memang dia itu belum memiliki ilmu tapi akan menyampaikan, itu pasti akan dibantu oleh Allah gitu. Dan orang tersebut juga harus mencari dasar keilmuannya.
Jadi ketika kita akan menyampaikan ilmu, walau misal kita saya misal disuruh jadi pembicara mengenai PIAUD gitu ya, kemudian tidak sejalan kan. Nah, saya juga harus mencari nih dasar keilmuannya PIAUD itu apa gitu, untuk saya kemudian bisa tularkan ke teman-teman. Jadi tidak ada hal untuk menghalangi kita dalam menyebarkan atau mengkampanyekan ilmu-ilmu yang kita punya gitu. Karena semuanya memang sudah ada aturannya ya. Kalau misal belum bisa mencari keilmuan itu, maksudnya kalau kita mau menyebarkan tapi belum punya ilmu, maka kita harus cari dasar keilmuan itu. Kita sudah punya ilmu, maka kita harus sebarkan. Iya, seperti itu. Ngomong-ngomong, misalkan nih di kalangan usia kita, jadi itu semisalkan kita itu menasihati teman kita gitu, Ustazah. Nah, jadi tuh kamu itu main HP jangan terus-terusan kayak gitu kan. Nah, terus habis itu malah dia itu menjawab gini, kamu sih apaan sih? Misalkan kamu terlalu fanatik seperti itu. Jadi tuh terlalu monoton hidupnya gitu. Jadi tuh masih muda dinikmatin kayak gitu ya. Nah, itu kan udah sangat membooming ya Ustazah ya. Apalagi kalau membahas agama ya. Iya, dikatain itu apaan sih Siti sedikit-sedikit sangkutin agama gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada orang yang rajin sholat, rajin ngaji, Masya Allah solehah sekali gitu kan, soleh sekali gitu kan. Padahal itu sebuah kewajiban. Iya. Ini yang sebenarnya sudah menjadi sebuah kebalikan ya di dunia ini. Orang yang kita kan muslimah ya, ketika sholat tepat waktu atau ketika kita mengaji itu kayak ya Allah, Masya Allah kamu kok rajin banget gitu. Padahal itu memang sudah kewajiban dan memang sudah keharusan yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam gitu, maksudnya muslimah gitu. Ya, jadi itu bagaimana cara ketika kita menghadapi teman yang seperti itu gitu. Sebenarnya kita juga harus punya prinsip. Dari kita sendiri itu harus punya prinsip. Jangan takut mengajak di jalan kebenaran, itu prinsipnya. Tapi kalau teman kita nggak mau, gimana ya Mbak Bella ya? Iya kan ini kan prinsipnya kita dulu nih. Jangan takut untuk mengajak ke kebenaran. Misal kok emang dia tidak ingin, kita udah. Maksudnya mungkin caranya tidak dengan mulut ke mulut ya. Cara menanggapi teman ketika misal dia diingatkan tapi tidak bisa, kemudian diajak tapi nggak mau. Nggak ada cara lain lagi selain kita mendoakan. Nah itu sudah di titik yang terakhir gitu. Kita mendoakan supaya memang dilembutkan hatinya, karena semua orang itu tidak selalu di bawah, bisa jadi dia nanti ke atas juga. Berkat Allah juga kan yang membolak-balikan hatinya. Jadi kita hanya bisa bermunajat kepada Allah, ya Allah semoga teman saya si A ini bisa kembali ke jalanmu dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan kalau memang dia tidak mau untuk diajak. Iya. Mbak Bella, ini kan sebenarnya itu pembahasannya sangat menarik sekali ya. Dan kalau misal kita lanjutkan itu nggak akan ada habisnya gitu ya Ustazah ya. Nah, mungkin kita akhiri sampai sini aja ya teman-teman semuanya. Mungkin dari Ustazah Bella ada pesan-pesan untuk para pemirsa Sahabat Ngopi. Ya, untuk Sahabat Ngopi, saya mungkin di sini hanya bisa berpesan ya, karena kita ada di generasi muda, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk menyebar dampak positif di lingkungan sekitar. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal, karena kita harus menikmati sebuah prosesnya untuk menuju sebuah kesuksesan dan demi kemaslahatan umat. Seperti itu. Masya Allah sekali ya pesannya. Baik Sahabat Ngopi, para pemirsa MAJT TV dan pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, izin berpamit, saya Nada dan teman ngopi saya Mbak Bella, dan terima kasih kepada Ustazah Bella sudah menemani ngopi kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.